Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di nomor 8, di mana di nomor 8 kita lihat ada cahaya dengan panjang gelombang 200 nanometer menyala pada istilahnya disinari, bukan menyala ya, sains itu artinya menyinari permukaan aluminium, di mana diketahui bahwa energi sebesar 4,2 elektron volt itu diperlukan untuk membuat elektron lepas. Berapa kinetik energi dari elektron yang paling cepat dan elektron yang paling lambat? Yang C, what is the stopping potential of the situation atau potensial stop, dan D, apakah berapa nilai cut off-nya. Oke, kita lihat. Di sini kita akan membahas peristiwa efek fotolistrik ya. Ya, di efek fotolistrik itu didapat bahwa jika ada foton dengan frekuensi F menyinari sebuah plat logam di mana elektronnya bebas, dia akan bisa membuat elektron lepas dan memiliki energi kinetik jika energi dari foton tersebut melebihi dari fungsi kerja si material tersebut. Artinya seperti yang sudah saya bahas di bagian A, energinya itu terbatas, ada punya nilai minimum tergantung dari jenis materialnya. Di sini diketahui bahwa V dari aluminium yang kita tinjau itu adalah 4,20 elektron volt ya, di mana 4,20 elektron volt di sini ya. Lalu ceritanya material aluminium ini disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang 200 nanometer. Artinya kita bisa dapatkan energi foton. Ya, energi foton yang dipakai itu dengan persamaan Hc per lambda, karena frekuensi itu adalah panjang gelombang, kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Ya, kalau Anda masukkan nilai H, nilai C, dan nilai lambda pada soal dan Anda hitung, Anda akan dapat nilainya itu 0,099 kali 10 pangkat minus 17 joule. Dan kalau kita konversi ke elektron volt ya, itu kita akan dapatkan nilainya adalah 6,2 elektron volt. Ya, cara Anda mengkonversi elektron volt adalah Anda lihat bahwa 1 joule itu akan sama dengan 6,242 kali 10 pangkat 18 elektron volt. Sehingga kalau Anda kalikan joule dan Anda coba hitung kira-kira, jadi sebenarnya mungkin nggak pas 0,2 ya, jadi kira-kira itu 6,18, sehingga kalian akan dapatkan nilai, kita ambil 6,2 ya, segini. Oke, kita dapatkan energi fotonnya itu segitu, karena V-nya segitu, sehingga kita akan dapatkan energi kinetik maksimum elektron itu adalah HF ya dikurangi dengan V, atau energi foton dikurangi dengan fungsi kerja. Kita punya 6,2 dikurangi dengan 4,2 ya elektron volt, sehingga ini sama dengan 2 elektron volt, 2,0 ya, 2,0 elektron volt, 2,0 elektron volt, jadi segitu. Nah, energi kinetik ini merupakan energi kinetik maksimal, yaitu selisih antara energi dari cahaya dengan energi dari fungsi kerja permukaan. Di sini bukan aluminium dan diketahui. Lalu yang pertanyaan kedua ditanyakan berapa energi kinetik minimum dari elektron yang terlepas. Jadi seperti yang saya bilang, elektrolistrik itu peristiwanya adalah ketika ada cahaya atau foton disinarkan pada plat logam yang elektronnya bebas. Ketika disinarkan, jika energi dari foton itu tepat sama dengan fungsi kerja, maka elektronnya bisa lepas tapi tidak bisa bergerak. Tapi jika lebih, maka sisanya itu akan dikasih ke elektron untuk bergerak. Artinya, kalau energinya kurang dari fungsi kerja, maka elektron tidak bisa lepas. Artinya, energi kinetik minimum yang dimiliki elektron adalah ketika energi foton itu tepat persis sama dengan fungsi kerja pada permukaan, sehingga tepat lepas tapi dia tidak bergerak. Jadi energi kinetik minimumnya 0. Tidak bisa ya. Bisa 0, artinya 0 itu artinya dia lepas elektronnya tapi diam. Ya, dia lepas dari permukaan tapi diam. Ingat, bedakan lepas dengan diam ya. Kalau diam
kalau sebenarnya kalau si elektron itu ada di dalam logam ya, tidak lepas, belum lepas, dia sebenarnya bisa bergerak dengan bebas. Karena kan logam itu kan dikenalnya bisa bergerak dengan bebas elektronnya. Tapi kalau lepas, dia lepas dari kungkungan logam, nah tapi tidak bergerak kemana-mana. Nah lalu C, yang ditanyakan adalah what is the stopping potential? Saat lepas ya energi maksimum, maka energi kinetik dari elektron itu akan sebanding dengan energi potensial listrik dari yang didapatkan oleh elektron ketika berjalan. Ingat-ingat pada saat kita belajar energi potensial listrik di bab-bab awal, itu akan sama dengan muatan, di sini muatan elektron dikali dengan biaya potensial ya, atau ini sama dengan E dikali dengan V. Sehingga potensial yang membuat, karena dia sama, maka sebenarnya kalau kemudian elektron yang bergerak dan energi kinetik Km max masuk ke dalam beda potensial tertentu, dia akan berhenti karena potensial tersebut akan memberikan gaya yang sama, gaya tertentu atau usaha tertentu sehingga energi kinetiknya menjadi nol. Ya, kalau potensial tertentu, maka energi kinetiknya berubah jadi nol. Sehingga dia disebut potensial stop. Nah, potensial stop itu sama dengan Km max dibagi dengan E. Seperti yang tahu, kita Km max tadi waktu kita jawab pertanyaan di atas adalah 2,0 elektron volt bagi dengan elektron. Nah, saya sekali lagi terkait dengan satuan elektron volt itu sebenarnya adalah definisinya adalah besar energi yang diperlukan oleh satu muatan elektron E menempuh jarak 1 volt. Artinya sebenarnya E di sini itu ya sama dengan muatan elektron. Ini adalah rahasia. Nah, adalah artinya. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai ini dibagi dengan kolom karena satuan E di sini juga kolom. Jadi sama-sama dicoret ya. Sehingga phase stop-nya adalah 2,0 volt. Ya. Lalu yang terakhir D terkait dengan frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff itu adalah frekuensi ambang yang diperlukan oleh foton untuk bisa membuat elektron itu lepas dari logam tersebut. Jadi artinya frekuensi cutoff ya, saya kasih tidak cukup jelas, saya perjelas lagi ya di sini. Cutoff itu adalah ketika energinya sama dengan energi ini. Ya, sehingga F cutoff itu akan sama dengan V dibagi dengan H. Ya, lalu kita tahu sendiri kalau kita ingin cari panjang gelombang cutoff, jadinya akan sama dengan C dibagi dengan lambda cutoff. Ini akan sama dengan V per H tentu saja. Sehingga lambda cutoff itu akan sama dengan H dikali C dibagi dengan V. Nah, pilihannya ada dua saat menghitung ini. V kita ubah menjadi joule dulu, atau Hc ini kita ubah menjadi elektron volt. Tapi tapi kan nanti satuannya harus dalam meter, sehingga yang kita pilih adalah jangan ini diubah sebagai elektron volt, tapi V diubah sebagai joule. Jadi kalau kita tahu V-nya itu kan 4,2 ya. 4,2 elektron volt, dan kalau Anda konversi menjadi joule, Anda akan dapat nilai 6,72 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Dengan nilai H yang sudah kita tahu 6,63 dan dari 10 pangkat minus 34 dan C 3 kali 98, kita akan dapatkan lambda cutoff itu 296 nanometer. Anda coba sendiri di rumah, diutak-atik, semoga kita dapatkan hal yang sama.